Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video penjelasan dari materi kuliah saya yang berjudul Media dan Bahan Ajar dalam Promosi dan Pendidikan Kesehatan. Jadi, apa itu media? Media adalah suatu alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau penyuluh kesehatan kepada klien atau audiens. Jadi di sini yang dimaksud dengan media itu adalah sarananya, ya, entah itu dalam bentuk poster, video, leaflet ataupun booklet dan lain sebagainya. Sedangkan bahan ajar itu adalah bahan yang digunakan untuk membantu instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau dalam kegiatan promosi kesehatan. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Jadi bahan ajar ini adalah isi yang ada di medianya itu, ya, sehingga ketika kita berbicara video terkait penyakit stroke, maka video sebagai medianya, stroke, konsep stroke sebagai bahan ajarnya. Nah, media ini berperan dalam hal trias pencegahan atau 3 tahap pencegahan ini, ya. Yang pertama adalah pencegahan primer, yaitu pencegahan di mana seseorang itu belum terjadi atau belum terkena penyakit. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyakit. Sehingga dalam konteks media promosi kesehatan diberikan kepada semua orang yang tidak ada faktor resiko ataupun tidak ada penyebab ataupun yang belum sakit, ya, yang bertujuan adalah untuk mencegah terjadinya penyakit. Seperti misal teman-teman membuat video terkait dengan penyakit DM yang disebarkan ke sosial media, maka di situ bisa terkait dengan pencegahan primer karena memang akan dibaca oleh orang-orang yang sehat yang mungkin tidak ada penyakit, yang belum sakit itu, ya, yang tujuannya adalah biar tidak terjadi sakit. Tahapan yang kedua atau level kedua adalah pencegahan sekunder, di mana di sini adalah seseorang yang sudah sakit, ya, agar tidak semakin parah, ya, tidak terjadi komplikasi, ya. Jadi yang sudah sakit, misal ada pasien baru didiagnosis DM, lalu Anda buat media promosi kesehatan dalam bentuk leaflet. Maka tujuan leaflet di sini adalah mencegah pasien DM tersebut agar tidak terjadi komplikasi. Ya, jadi contoh, Anda membuat leaflet terkait apa senam kaki pada pasien DM, di mana memang di sini tujuannya adalah pada pasien DM yang bertujuan adalah mencegah terjadinya neuropati perifer yang merupakan komplikasi dari penyakit DM. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini adalah pencegahan tahap terakhir, yaitu bagi orang-orang yang sudah terkena DM dan mengalami komplikasi yang tujuannya adalah tidak terjadinya kecacatan. Nah, di mana di sini biasanya tahapannya ataupun fasenya adalah ketika fase rehabilitasi, ya, agar meringankan akibat penyakit, tidak terjadi kecacatan, ya, seperti misal peningkatan kualitas hidup pada pasien DM, ya, sehingga pasien DM yang memang penyakit kronis dan mungkin sudah mengalami komplikasi tidak berdampak pada stres ataupun kecacatan secara fisik maupun psikologis. Nah, pada dasarnya semua media promosi kesehatan itu diharapkan dapat merubah ketiga-tiganya ini, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif ini adalah pengetahuan, afektif ini adalah sikap, psikomotor adalah perilaku, gitu, ya. Nah, meskipun media promosi kesehatan itu hanya sebatas misal poster, leaflet yang disampaikan dalam bentuk lisan, maka harapannya media-media kesehatan ini berdampak pada perubahan perilaku. Jadi seperti misal kita memberikan penyuluhan kesehatan terkait senam diabetes, ya, senam kaki diabetes. Meskipun mungkin penjelasannya itu dalam secara lisan ataupun dalam bentuk poster yang tidak disampaikan, hanya ditempelkan saja, ataupun dalam bentuk video yang
putar saja di sosial media ataupun di di stasiun TV begitu. Namun tujuan akhir dari semua media kesehatan itu adalah dapat merubah perilaku kesehatan dari yang semula tidak sehat menjadi sehat. Ya. Oke, ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memberikan media kesehatan agar bisa merubah perilaku kesehatan ya. Mungkin akan berbeda terkait tingkatan usia, tingkatan pendidikan ya. Sehingga ini juga penting tingkat pendidikan ini ketika kita memberikan atau menyampaikan suatu hal itu secara umum, tingkat pendidikannya variatif dari mulai anak-anak sampai dewasa, maka gunakan bahasa yang sederhana, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Tapi memang jika sasaran kita adalah orang-orang yang berpendidikan, perawat ataupun SMA gitu ya, jenjangnya jelas, maka bisa digunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan level pendidikannya. Lalu tingkat sosial ekonomi itu juga mempengaruhi perilaku kesehatan, sehingga mungkin itu juga perlu dikaji oleh perawat sebelum memberikan media, membuat media promkes ya. Pengetahuan sebelumnya ini juga penting, harapannya ketika media promosi kesehatan itu bertujuan untuk daerah tertentu atau orang tertentu, keluarga tertentu, maka perlu dikaji pengetahuan keluarga terkait pemahaman itu, sehingga apa yang disampaikan menjadi lebih efektif. Jangan sampai yang disampaikan itu sudah diketahui keluarga, karena memang pengetahuan keluarga sudah tinggi, misal seperti itu, maka berikan porsi yang tepat. Tapi beda jika media sosial, media kesehatan ini, media promosi kesehatan ini disebarkan di media sosial yang mana memang dipukul rata begitu ya. Kita tidak melihat pengetahuan by person tapi secara umum, sehingga ketika di-upload di sosial media ataupun di internet, maka yang memilah adalah audiennya sendiri. Ketika sudah tahu ya dilewati, kalau tidak tahu ya dibaca begitu ya. Oke, dan lain sebagainya ini ya. Undang-undang ya. Jadi ini memang ketika media membuat media promosi kesehatan, satu hal yang harus diperhatikan adalah undang-undang. Ya, undang-undang ini salah satu adalah UU ITE. Jangan sampai ketika membuat media promosi kesehatan itu bertentangan dengan undang-undang terkait. Ya, jangan sampai nanti setelah membuat video misal ataupun poster, ternyata gambarnya itu adalah gambar yang uh, ilegal, yang tidak seizin yang membuat begitu ya. Atau ketika membuat video, foto pasiennya terpampang sehingga ilegal dan tidak diperkenankan untuk ditampilkan, lalu digugat seperti itu. Oke, ini strategi promosi kesehatan cukup banyak ya, dari mulai sosial marketing harus diperhatikan, riset harus by riset ya. Jangan sampai promosi kesehatan ini tidak berbasis riset gitu ya, karena memang riset menjadi pondasi utama yang membedakan promosi kesehatan perawat atau tenaga kesehatan dengan promosi kesehatan orang-orang yang lain yang basicnya bukan kesehatan. Selain itu juga hasil dari promosi kesehatan bisa digunakan untuk riset juga ya. Lalu kapasitas building community, jadi memang sasarannya lebih banyak ke komunitas. Ada polisi, polisi atau kebijakan ya, ada kebijakan seperti hukum tadi dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan media. Tujuan media ini cukup banyak ya. Jadi mempermudah dan memperjelas penyampaian informasi sehingga informasinya jadi lebih mudah dipahami, lebih jelas, menghindari kesalahan persepsi, mempermudah komunikasi dan mengurangi komunikasi verbalistik, menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap oleh mata atau kurang bisa dijelaskan dengan kata-kata, itu akan lebih mudah disampaikan dengan media yang tepat. Ya, seperti misal senam yoga atau senam kaki diabetes tadi, itu akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk video demonstrasi yang dibuat sehingga audien lebih mudah memahami gerakan tersebut dibandingkan yang hanya menampilkan dalam bentuk gambar ya. Selain itu, fungsi media promosi kesehatan juga akan menimbulkan minat ya. Jadi media promkes itu tujuannya menimbulkan minat untuk membaca ya. Informasi yang biasanya itu tersimpan dalam buku menjadi mudah diakses oleh audiens atau masyarakat, dan minatnya meningkat gitu ya, mencapai sasaran lebih banyak. Jadi media promosi kesehatan itu memungkinkan sasarannya lebih banyak, membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman,
lalu merangsang sasaran pendidik untuk meneruskan pesan yang diterima ke orang lain. Jadi karena memang media ini mudah dibuat, mudah dikirim, sehingga mudah diteruskan kepada orang lain. Ya, lalu yang selanjutnya adalah mempermudah penyampaian informasi. Jadi informasi-informasi yang penting seperti ketika COVID kemarin itu ya, maka masyarakat tidak perlu ke rumah sakit untuk mencari informasi kesehatan, tapi tinggal di-share di media sosial ataupun yang lainnya sehingga itu sudah tersampaikan ke masyarakat. Lalu yang terakhir adalah mempermudah penerimaan informasi. Ya, ini dua arah ya. Jadi penerimaan informasi jadi lebih mudah ya, lebih mudah diakses, lebih mudah didapatkan sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan merubah perilaku masyarakat dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu dan sebelumnya tidak sehat menjadi sehat. Nah, ini adalah gambaran retention ataupun penahanan memori atau daya ingat ya. Jadi pentingnya media promosi kesehatan dalam rangka penyampaian informasi. Ya, kita bisa lihat yang paling atas itu 10% ketika media itu hanya dibaca. Tidak ada gambarnya, hanya tulisan saja, maka hanya mampu menahan memori atau daya ingat 10%. Ketika media itu dibentuk dalam sebuah audio atau suara, maka meningkatkan 20%. Ya, seperti misalnya podcast atau suara di radio itu ya, itu 20% daya retensinya ya, daya penahanan memori bagi masyarakat. Sedangkan ketika media itu dibubuhi atau ditambahkan foto, ilustrasi di media promkes itu, maka meningkat menjadi 30%. Nah, ketika media itu diberikan video, demonstrasi ya, ataupun yang bergerak ya, video, maka meningkat menjadi 50% ya. Nah, seperti audio visual ya, video yang teman-teman buat ketika PJBL ataupun tugas STIK kemarin itu akan lebih mudah meretensi informasi memang dibandingkan hanya makalah gitu yang tulisan tok gitu ya. Tapi memang kelemahannya apa? Kelemahannya adalah yang disampaikan tidak boleh terlalu banyak untuk video ya. Kalau terlalu banyak maka nanti retensi ini juga akan berubah gitu. Nah, ketika ada media itu diberikan diskusi atau follow up ya, eh, seperti misalnya ada proses tanya jawab diskusi, maka akan meningkat menjadi 70% ya. Maka harapannya ketika teman-teman itu tutorial itu kan diskusi, itu harapannya retensi informasi lebih banyak 70% ya. Dan ketika dilakukan media itu ditambahkan dengan proses simulasi atau demonstrasi, kalau Anda itu praktek ya OSCE, maka itu meningkat menjadi 90%. Nah, ini gambaran pentingnya media promosi kesehatan dengan variasi komposisi, entah itu visual ataupun audio visual atau verbal gitu ya. Ini akan mempengaruhi daya retensi yang berbeda-beda. Tentu saja kalau kita lihat di sini yang paling bagus adalah yang audio visual ya. Tapi apakah semuanya harus audio visual? Ya, melihat sarana dan prasarana tadi ya, ada faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah sarana prasarananya. Ketika kita hidup ataupun di tempat yang memang tidak ada sarana untuk memutar video, ya otomatis harus menggunakan leaflet ataupun lembar balik ataupun poster ya. Nah, ini jenis media. Media itu ada benda asli, benda tiruan, gambar atau media grafis, dan gambar optik ya. Kalau benda asli itu seperti kadaver yang Anda praktek anatomi itu, benda tiruan itu ya manekin atau phantom yang ada di lab keperawatan, gambar yang tertampang di lab itu ya, gambar-gambar anatomi saraf, gambar optik ini lebih kecil ya. Jenis media ini ada media cetak, media elektronik, media luar ruang ya. Media cetak ini contohnya booklet, leaflet, flip chart ya, yang dicetak intinya ya, lembar balik dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya, ada leaflet, ada booklet, ada modul, ada lembar balik, ada poster. Kelebihannya ini biasanya tahan lama ya. Lembar balik itu bisa dipakai berulang-ulang. Leaflet itu juga bisa dicetak dalam kertas yang agak tebal dan bisa dipakai juga lama ya, disimpan lalu ketika memerlukan dipakai lagi. Sasaran mencakup banyak orang ya. Sasarannya bisa mencakup banyak orang. Bisa disebar ke banyak orang, biaya tidak terlalu tinggi, relatif lebih murah, tidak perlu listrik ya, sehingga
eh, tanpa sumber listrik pun bisa diakses, dibaca, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengungkit rasa keindahan karena ada desainnya ya. Jadi memang desain menjadi komponen yang penting di media itu untuk meningkatkan, di sini bahasanya mengungkit rasa keindahannya, meningkatkan gairah belajar dan mempermudah pemahaman. Namun kekurangannya mudah sobek ya, mudah sobek kalau kena air rusak gitu ya. Tidak ada efek audio sehingga memang daya retensinya jadi rendah ya dibandingkan jika ada yang audionya. Nah, ini ketentuan poster ya, mungkin bisa dibaca nanti ya. Intinya adalah menarik, kata-katanya tidak panjang. Nah, ini kelemahannya poster ya. Jadi memang isinya tidak boleh terlalu banyak, to the point gitu ya. Dan biasanya topiknya itu sangat spesifik sehingga pembacanya pun mungkin itu terbatas gitu ya. Dan informasi yang disampaikan memang terbatas kalau poster ya. Beda dengan leaflet yang memuat banyak hal ya. Oke, ini leaflet ya. Nah, media elektronik ini banyak ya, TV, video, slide ini bisa PPT, bisa yang lainnya ya, PDF ataupun Word ya, itu dalam bentuk slide, film, radio, internet, SMS atau WA. Ya, ini media elektronik yang mungkin beberapa sudah jarang kita pakai seperti radio, tapi bagi yang suka mengendarai mobil mungkin akan lebih sering mendengar radio ya. Lalu di film, ya di film itu ada edukasi kesehatan ataupun mungkin film tentang kesehatan memang ya untuk promosi kesehatan. TV biasanya disisipkan ya ini ya. Oke. Ini kelebihannya, ini sudah dikenal masyarakat media ini dapat diulang-ulang, diputar kembali. Jadi kalau sudah ditaruh di TV, misal ketika iklan itu bisa diputar terus-menerus ya. Misal promosi kesehatan terkait mengingatkan jaga jarak waktu COVID kemarin ya. Mungkin di TV ditampilkan atau di YouTube ditampilkan. Kekurangannya ini high cost, ini tapi memang relatif ya. Ketika sekarang ini mungkin video tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu membuat video harus menyewa orang yang pintar desain gitu dan lain sebagainya. Sekarang membuat video relatif lebih mudah karena beberapa aplikasi itu membuat sesuatu yang lebih instan sehingga lebih mudah ya. Rumit ya, jadi memang video lebih rumit ya karena ya intinya lebih rumit dibandingkan yang lain karena perlu desain ya, perlu waktu, perlu penyatuan video-video atau bahkan mungkin membuat video sendiri, merekam sendiri. Persiapannya harus matang, jangan sampai ketika sudah jadi tapi tidak sampai ya pesan yang diinginkan. Perlu teknologi canggih ya, ini memang minimal ada toolsnya yang lebih dibandingkan media yang lain, tapi tidak terlalu canggih juga tidak apa-apa. Sekarang pun membuat video edukasi bisa lewat HP ya, misal contoh di Canva ataupun yang lainnya. Perlu keterampilan pengoperasian dan penyelenggara ini memang seperti itu ya, perlu keterampilan dalam membuat video ini, baik itu pengoperasian aplikasinya ya, setting dan lain sebagainya. Tapi melihat perkembangan zaman, generasi sekarang sudah sangat mudah dalam membuat ini ya. Nah, ini TV itu biasanya media promosi kesehatannya disampaikan dalam spot yang pendek ya, karena biasanya ditaruh di sponsor ketika iklan ya, lalu dimasukkan di dalam segmen program TV. Misal di acara-acara OVJ gitu ya, itu ada pesan terkait dengan kesehatan ya, jadi dimasukkan. Ada juga yang lewat iklan, ada yang built-in ya, built-in itu dimasukkan ke dalam program TV-nya. Ada juga yang memang acaranya adalah acara kesehatan ya, dialog interaktif ya, seperti Dokter Oz itu ya dan lain sebagainya. Lalu radio ini juga sama, pendek 30 sampai 60 detik. Kalau radio spot ada adlib ini pesan singkat dibacakan di sela-sela program ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ketika ada info. Tapi memang ini tergantung dari dinas terkait ya, apakah memang memasukkan watchnya atau enggak gitu ya. Kadang kalah dengan iklan-iklan yang lain seperti iklan makanan ya, minuman dan lain sebagainya. Kuis ya, dalam bentuk kuis juga bisa di radio. Dialog interaktif juga sama seperti TV, tapi ini di radio seperti itu. Nah, media elektronik yang lain contohnya adalah internet dan SMS atau WA ya. Ini kalau internet bisa tayangan banner atau logo. Intinya semua media tadi itu, poster, leaflet, lembar balik ya, itu semuanya bisa dibuat dalam bentuk elektronik lalu disampaikan di internet melalui WhatsApp ataupun SMS. Kalau dulu SMS, sekarang WhatsApp ya rata-rata ya. Penyampaian pesan massal lewat SMS atau WhatsApp ya. Video juga bisa ditaruh di berbagai macam media sosial atau di internet ya.
Nah, ada juga yang terakhir media luar ruang ya. Ini media luar ruang itu mungkin teman-teman pernah melihat di Videotron, Megatron itu ya, poster besar di pinggir jalan ya, yang terkait dengan promosi kesehatan, masih di billboard ya. Ini pun juga sekarang ini sudah sangat sedikit ya yang terkait dengan kesehatan ya, promosi kesehatan. Lebih banyak iklan rokoknya gitu ya dibandingkan kesehatannya. Nah, tapi memang fenomena sekarang memang sedikit ketika seperti itu, karena kalah dengan perusahaan-perusahaan yang notabene bisa membayar lebih mahal gitu ya, yang anggarannya lebih banyak digunakan untuk iklan di situ, sehingga sangat efektif jika promosi kesehatan itu melibatkan sektor-sektor mahasiswa seperti teman-teman ketika disuruh membuat tugas ya. Itu juga sebenarnya adalah salah satu cara untuk meningkatkan media promosi kesehatan di level sosial media yang paling banyak peminatnya gitu ya, paling banyak viewersnya untuk sekarang ini. Nah, ini contohnya ya, ini billboard ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihannya kalau di media luar itu adalah jangkauan relatif lebih besar, informasi umum dan hiburan, dan kekurangannya adalah pastinya high cost ya, sehingga kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang keuntungannya besar atau perusahaan besar itu ya. Teknologi canggih, peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu keterampilan pengoperasian dan penyimpanan ya. Nah, ini media lain, ada iklan, ada event yang memang terkait dengan promosi kesehatan, ada roadshow yang memang untuk kesehatan ya, jadi seperti roadshow-nya band itu ya, tapi ini kontennya adalah terkait dengan kesehatan. Sampling dengan adanya produk, lalu diberikan penjelasan atau edukasi kesehatan. Biasanya ini dipromotori pastinya adalah produsen ataupun perusahaan ya, perusahaan kesehatan ya. Sekaligus juga ada informasi kesehatan. Pameran, suatu kegiatan untuk menunjukkan informasi program dan pesan-pesan informasi. Jadi pameran terkait kesehatan ya. Nah, evaluasi. Nah, ini yang penting ya. Mungkin di topik yang lain ada yang terkait evaluasi ya. Nah, kelemahan dari video yang diupload di sosial media itu adalah tidak adanya evaluasi. Yang bisa kita evaluasi adalah berapa yang melihat. Itu pun juga kita tidak tahu apakah melihatnya secara tuntas atau tidak. Nah, selain itu pemahaman dari siapa yang melihat di misal Instagram ya, Anda membuat video PJBL terkait DM lalu Anda upload di Instagram itu, apakah semua yang melihat itu paham, apakah bisa diukur atau tidak. Nah, ini kelemahannya ya. Ataupun mungkin nanti bisa dikembangkan bagaimana metode evaluasi yang tepat untuk edukasi yang berbasis sosial media itu ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan media promkes ya. Jadi untuk poster ini kelebihannya mudah dibuat, relatif lebih murah, dapat mencapai orang banyak, variatif. Kekurangannya ini kata-katanya terbatas, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi terbatas pada satu lembar itu saja. Idenya memang karena terbatas sehingga pilihannya sangat spesifik. Jadi kalau konsep secara umum agak susah ya. Lembar balik ini mudah dibuat, topik luas, tapi mudah rusak ya, harus ada penjelasan karena dia pasif ya, lembar balik ini ya, harus ada yang menjelaskan. Leaflet ini seperti poster ya, dan juga ringkas dan bisa dibawa pulang untuk dibaca kembali gitu ya. Jadi kalau di acara itu mungkin tidak terlalu fokus atau masih bingung, bisa dibaca lagi dengan leaflet ini. Tapi memang kelemahannya mudah rusak, kena air ya, dan diperlukan motivasi untuk membaca sendiri. Sedangkan video ini audio visual ya kelebihannya, sehingga daya retensi pengetahuannya tadi tinggi, mudah disebar, bisa di-share ya kemana-mana, tersimpan lama ya, bahkan kalau sudah diupload di YouTube mungkin bisa selamanya, kecuali kalau di banned ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah referensi. Kadang di video-video terkait promosi kesehatan itu referensinya tidak dicantumkan. Nah, ini harus dicantumkan ya untuk memastikan kebenarannya dan meyakinkan pembaca gitu ya. Lalu resiko UU ITE ini, hati-hati ketika mengambil video orang lain. Nah, jangan-jangan orang lainnya itu tidak berkenan diambil sehingga dituntut ya, ada UU ITE. Nah, pemanfaatan IT ini memang banyak ya, dari mulai pembuatan medianya itu juga memanfaatkan IT gitu ya, dan apalagi sekarang ini ditambah dengan AI, kemudahan membuat ya aplikasi-aplikasi itu sudah sangat instan ya membuatnya, sehingga sangat mudah. Dan IT juga berperan dalam penyebaran media sehingga mudah diakses oleh semua orang. Apalagi sekarang ini mayoritas ya pasti mengakses internet, bersosial media, sehingga akan lebih mudah untuk dibaca dan di-share. Sehingga yang perlu dipastikan adalah
kepastian informasinya benar gitu ya. Namun memang PR-nya adalah pengukuran hasil atau evaluasi, itu yang belum bisa diukur. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait materi media promosi kesehatan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.